Ayo nak, jangan lemas-lemas ya. Kita bernyanyi maafkanlah dengan doa. 1, 2, 3 ya. Maafkanlah dengan doa. Yesus orang lain kau ampuni. Jangan ganggu. Yesus pagi hari ini kita mau memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami dan ajarlah kami supaya kami bisa menjawab dan menerima pelajaran firman kami. Segala dosa yang kami berbuat harus dari darah minggu diselamatkan. Terpuji nama amin. Baiklah anak-anak, ada yang tahu materi kita hari ini? Tahu. Ya, apalah itu materi kita hari ini? Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ada yang tahu arti dari mengasihi dan menghasilkan perubahan? Mengasihi, mengasihi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan. Iya, di sini ada tentang mengasihi. Mengasihi itu adalah cinta kasih. Cinta kasih. Bacakan dulu satu orang. Si Susi. Cinta kasih dalam bahasa Ibrani, kata cinta kasih diterjemahkan menjadi kesed. Menurut sastra etika Yunani. Yang kedua, Rabi Simon yang ada mengajarkan demikian. Dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu Taurat, pelayanan kepada Allah, dan mencurahkan cinta kasih. Yang ketiga, kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan belas kasih. Iya, cinta kasih sama dengan kesediaan. Kesediaan untuk berkorban. Cinta kasih adalah kesediaan untuk berkorban. Contohnya yaitu pengorbanan seorang ayah bagi kebahagiaan istrinya dan anak-anaknya. Dalam Lukas, bisa anak-anak buka dalam Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Lukas berapa, Bu? Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Udah dapat anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Kita membaca secara responsor ya. Ibu ayat ganjil, kalian ayat genap ya anak-anak. Ya, Ibu. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bila anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Iya, maksud dari ayat Lukas, dari perikop Lukas ini yaitu menggambarkan
biasa. Perumpamaan anak yang hilang mencerminkan kasih Allah kepada kita manusia berdosa. Anak bungsu meminta harta yang menjadi warisannya ketika ayahnya masih hidup. Setelah ia mendapatkan harta dari orang tuanya, ia pergi bersenang-senang. Setelah hartanya habis, dan ia kembali kepada bapaknya. Lalu setelah anaknya kembali kepada bapaknya menerima anaknya kembali dengan penuh kasih. Yang berikut kekuatan cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Di sini ada cerita tokoh Dr. Martin Luther King adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Ya, inilah dia tokoh Dr. Martin Luther King yang tadinya pendeta di Amerika Serikat yang berkulit hitam. Ini pada tahun 1964 King dianugerahi hadiah Nobel perdamaian atas upayanya dalam pergerakan warga sipil. Setelah King dapat hadiah perdamaian, dia memberitakan kisah pembunuhan Martin, aktivis kemanusiaan menentang segregasi rasial. Boleh dibacakan oleh Windy. King adalah seorang tokoh pemimpin perjuangan hak sipil masyarakat Amerika yang berulang kali mendapatkan kemewahan yang beberapa kali mendapatkan bunuh. Selain memimpin perjuangan melawan hukum pemisahan ras di Amerika, King menjadi terkenal secara nasional sebagai kepala konferensi kepemimpinan Kristen Selatan anti praktik non-kekerasan seperti pawai besar-besaran di Washington 1993 untuk mencapai hak sipil. Ya, ini terdapat setelah pembunuhan kisah Martin Luther, dia memberitakan kisah pembunuhannya. Setelah hidupnya yang didedikasikan untuk memperjuangkan hak sipil, Martin Luther King meninggal dunia pada tahun 1968. Kala itu King sedang berdiri di balkon motel dan di Memphis, Tennessee, ia ditembak oleh James R. Ray. Usai ditembak, King dilarikan ke rumah sakit Stasi Joseph dan meninggal pada pukul 19.05. Sekitar 1 jam usai penembakan, berita pembunuhan King memicu pecahnya kekerasan rasial, mengakibatkan lebih dari 40 kematian di seluruh negeri dan kerusakan properti yang luas di lebih dari 100 kota di Amerika. Perjuangan dan peranan King dalam melawan praktik undang-undang pemisahan rasial itu membawanya menjadi peraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Martin Luther King Jr. dimakamkan di Atlanta, Georgia. Pemakamannya dihadiri lebih dari 300.000 orang. Atas permintaan istrinya meminta khotbah terakhir King di gereja baptis Ebenezer diputar kembali di pemakamannya. Itu merupakan khotbahnya tentang Drum Major pada tanggal 4 Februari 1968. Setelah kematian Dr. Martin Luther itu, dunia telah banyak berubah sejak Martin Luther King terbunuh pada tahun 1968. Tetapi pesan yang ia sampaikan tetap utuh dalam ingatan banyak orang. Di usianya yang 39 tahun, King menjadi sosok yang dikenal secara internasional. Hal itu dimulai dengan aksi boikot
Di Amerika Serikat ia diperingati pada hari Senin ketiga bulan Januari setiap tahun atau yang diperingati sebagai Hari Martin Luther King Jr. Yang pertama kali diperingati sebagai hari libur federal pada tahun 1986. Inilah bukti cinta kasih dari Dr. Martin Luther. Ada yang terpencos bacakan cinta kasih kekuatan yang luar biasa. Cinta kasih kekuatan yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, hidup yang baik dan berkualitas dapat terjadi apabila kita melandaskannya pada kasih Allah masa hidup kita di dunia ini pada masa ini. Iya, cinta kasih dapat memadamkan api pada permusuhan. Pada Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Ayat 20 sampai 21, jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, di sini ibu akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing murid ibu, yaitu coba jelaskan mengenai pengalaman anak-anak dalam memahami pengorbanan orang tua bagi diri masing-masing. Nanti ibu panggil satu orang ke depan untuk mempresentasikannya. Ibu tunggu 10 menit waktunya ya anak-anak. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu akan tunjuk satu orang. Kepada Tio, boleh maju ke depan. Presentasikan pengalaman kamu dalam memahami pengorbanan seorang ayah, seorang orang tua kamu. Cerita presentasikan pengalaman kamu sebagai anaknya tentang pengorbanan orang tua. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengorbanan orang tua, yaitu ini ya, orang tua mau memberikan pengorbanan kepada anaknya untuk menyekolahkan anaknya, terus membuat anak yang hidup bahagia dan juga memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak-anaknya. Demikian. Oke, kasih aplaus buat Tio. Iya. Tadi kita sudah mendengarkan pengalaman si Tio ya anak-anak. Di sini Ibu akan menyimpulkan cinta kasih adalah kekuatan yang dahsyat. Banyak agama di dunia ini mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Dalam pelajaran ini, kita belajar bahwa cinta kasih, kesediaan berkorban,
kerukunan justru dapat memadamkan api kebencian dan permusuhan sebagai remaja. Kita perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam hidup kita sehari-hari dan menunjukkannya bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya dan membenci kita. Jadi anak-anak, di sini kita tidak boleh saling membenci antara kita dengan orang lain walaupun dia sudah berbuat jahat kepada kita, sudah membenci kita. Di sini kita harus memiliki cinta kasih, cinta yang peduli. Baiklah anak-anak, di sini kita telah mengakhiri pelajaran kita. Sebelum mengakhiri pelajaran kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu? Tuhan kau gembala kami. Tahu. Baiklah anak-anak, semua bangkit berdiri dulu. Berdiri yuk, berdiri. Enak. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan gembala kami, Tuhan kami berlalu. Bila kami menikmati permohonan Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah selesai belajar dari Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati dan memberikan kepada anak-anak hamba-Mu ini tentang pengorbanan Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat yang kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak.